Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya M. Sopiudin Dahlan, founder metode MSD. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kurva epidemiologi menggunakan konsep SIR dan Arnott. Sistematikanya adalah sebagai berikut. Apakah yang dimaksud dengan SIR? Apakah Arnott? Bagaimana membaca kurva SIR? Bagaimana analogi SIR dan Arnott agar mudah dipahami? Bagaimana rumus matematis SIR dan Arnott? Bagaimana membuat tabel SIR menggunakan Excel? Bagaimana membuat kurva SIR menggunakan Excel? Dan terakhir saya akan memberikan saran. Video ini dipersembahkan oleh Sopiudin.com, sahabat penelitian Anda. Sopiudinstore.com yang orisinal ada di sini. Kita mulai dengan apakah yang dimaksud SIR. S adalah susceptible atau rentan. I, singkatan dari infected atau terinfeksi, dan R adalah singkatan dari recover. Recover dalam arti sembuh atau meninggal. Asumsi dalam konsep SIR adalah jumlah penduduk selama wabah konstan. Mereka yang sembuh mendapatkan kekebalan alami sehingga tidak mungkin terinfeksi kembali. Kecepatan dari S ke I atau dari susceptible ke infected konstan, dan kecepatan dari infected ke recover juga konstan. Konsep SIR ini sering digunakan sebagai modeling di awal wabah. Apakah yang dimaksud dengan Arnott? Arnott adalah jumlah kasus baru yang diakibatkan kasus lama pada populasi yang sepenuhnya rentan. Populasi rentan adalah populasi yang belum mempunyai imunitas atau belum ada intervensi. Arnott dihitung atau diprediksikan di awal wabah ketika kurva masih bergerak secara eksponensial, dan gunanya adalah untuk melihat potensi wabah. Bagaimana membaca kurva SIR? Ini adalah contoh kurva SIR. Sumbu Y menunjukkan jumlah populasi. Sumbu X menunjukkan waktu. Garis berwarna biru adalah jumlah susceptible seiring dengan waktu. Garis berwarna merah adalah jumlah infected seiring dengan waktu, dan garis warna kuning adalah jumlah kumulatif recover seiring dengan waktu. Kita lihat secara alami, populasi rentan semakin menurun jumlahnya seiring dengan waktu. Penurunan populasi rentan seiring dengan peningkatan jumlah kasus. Populasi yang recover, yang sembuh atau meninggal, semakin lama semakin meningkat. Populasi terinfeksi meningkat secara eksponensial sampai mencapai puncak kasus. Silakan lihat berapa jumlah kasus yang terjadi pada saat puncak. Dan juga silakan amati waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke puncak kasus. Populasi terinfeksi kemudian menurun secara gradual atau landai sampai mencapai 0. Bagaimana analogi konsep SIR agar kita lebih mudah memahaminya? Analoginya adalah seperti ada 3 gelas yang melambangkan S, I, dan R. Air mengalir dari S ke I, kemudian dari I ke R. Air yang ada di gelas S menunjukkan jumlah awal penduduk yang semuanya susceptible untuk terinfeksi. Ketika belum ada infeksi, gelas I dan gelas R tentu masih kosong. Air berpindah dari S ke I dengan kecepatan tertentu. Perpindahan S ke I menunjukkan kecepatan infeksi.
Gelas R masih kosong karena belum ada aliran air dari gelas I. Artinya belum ada orang yang sembuh atau meninggal. Gelas R terisi ketika ada aliran air dari I ke R. Gelas R ini terisi ketika ada pasien yang sembuh atau meninggal. Perpindahan dari I ke R terjadi dengan kecepatan tertentu. Sementara gelas I juga terus terisi air yang bersumber dari gelas S. Proses terus berjalan sampai gelas S kosong karena pindah ke I. Dari I, air terus berpindah ke R. Sampai suatu ketika, semua air telah pindah dari gelas I ke gelas R. Pada saat itu, perpindahan air pun selesai. Bagaimana logika rumus matematika SIR berdasarkan analogi tadi? Jumlah air di es dapat kita hitung pada suatu waktu, yaitu jumlah air di es sebelumnya dikurangi jumlah air yang pindah ke I. Lalu jumlah air di R pada suatu waktu adalah jumlah air di R sebelumnya ditambah dengan jumlah air yang pindah dari I ke R. Selanjutnya, jumlah air yang ada di I pada suatu waktu adalah jumlah air di I sebelumnya ditambah dengan jumlah air yang masuk dari S dikurangi dengan jumlah air yang keluar menuju R. Dari logika di atas, kita mengetahui bahwa rumus-rumus untuk menghitung R, I, dan S adalah rumus dengan pendekatan diferensial. Selanjutnya, rumus-rumus tersebut akan saya tulis dengan cara yang lebih sederhana. Bagaimana logika rumus matematika dari Arnold? Arnold adalah rasio antara jumlah air yang ada pada gelas I saat ini dibandingkan dengan jumlah air yang ada pada gelas I sebelumnya. Tentu, hasilnya ditentukan oleh kecepatan pengisian I dan pengosongan I, serta bergantung juga pada ketersediaan air di gelas es. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan rumus matematikanya. S pada waktu tertentu adalah S sebelumnya dikurangi koefisien dikali S sebelumnya dikalikan I sebelumnya. Secara matematis ditulis seperti ini. ST sama dengan ST min 1 dikurangi A kali ST min 1 kali I T min 1. Selanjutnya, R pada waktu tertentu adalah R sebelumnya ditambah dengan koefisien dikalikan I dari waktu tertentu. Secara matematis, RT sama dengan RT min 1 ditambah dengan B kali I T. I pada waktu tertentu adalah I sebelumnya ditambah dengan S waktu tertentu dikurangi R waktu tertentu. Sehingga rumusnya adalah I pada waktu tertentu adalah I T min 1 ditambah dengan ST min RT. Selanjutnya, bagaimana rumus matematika Arnold? Arnold adalah kecepatan pengisian I dibanding dengan kecepatan pengosongan I relatif terhadap S. Sehingga rumusnya adalah A dibagi B kali S. A dan B adalah koefisien. Catatan, Arnold hanya kita baca di awal wabah ketika grafik masih eksponensial. Selanjutnya, bagaimana membuat SIR menggunakan Excel? Siapkan sheet baru di Excel. Buatlah beberapa kolom, yaitu kolom interval, S, I, R, koefisien A, koefisien B, dan Arnold.
Selanjutnya pada baris pertama yang saya berikan warna hijau, menunjukkan kondisi awal wabah. S isilah dengan jumlah penduduk yang belum terinfeksi. Misalnya jumlah penduduknya 9.999.999. Kemudian I isi dengan 1 untuk melambangkan kasus pertama. R isi dengan 0 karena pada saat itu belum ada yang recover. Lalu koefisien isi dengan 10 pangkat min 7 dan koefisien B isi dengan 0,1. Sehingga kita akan memperoleh R0 dengan rumus ini, R0 10. Pada baris berikutnya, yaitu pada baris kedua, masukkan formula S sama dengan B2 dikurangi E2 kali B2 kali C2. Kemudian pada I, masukkan formula ini. Pada R, masukkan formula yang Anda bisa lihat di screen. Kemudian koefisien A, koefisien B, dan R0 copy dari baris pertama. Pada baris ketiga dan seterusnya, Anda copy rumus baris kedua dari sel S, I, R, koefisien A, koefisien B, dan R0. Kemudian di-paste pada baris-baris selanjutnya. Di sini saya hanya menampilkan sampai interval ke-10. Bagaimana membuat kurva SIR? Buatlah kurva SIR dari data yang telah Anda buat. Mengenai cara membuat kurvanya, Anda bisa googling atau pelajari dari tutorial Excel. Bila dikerjakan dengan benar, maka grafik SIR yang akan diperoleh adalah seperti ini. Saran, lakukanlah percobaan pertama, yaitu buatlah sheet Excel sebagaimana yang dicontohkan. Konversi ke dalam bentuk grafik dan pastikan sahabat berhasil membuatnya. Pada percobaan yang kedua, saya menyarankan sahabat untuk membuat berbagai skenario R0. Skenario dibuat dengan merubah asumsi koefisien A dan B. Kemudian bandingkan grafik SIR antara berbagai R0 tersebut. Lihat pola S, lihat pola I, dan lihat pola R. Saya akan sangat senang sekali jika sahabat mencatat dan men-share temuan menarik yang sahabat temukan. Selamat mencoba. Terima kasih, saya M. Sopiyudin Dahlan. Subscribe ke channel YouTube saya, karena subscribe itu mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.